Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling. Selamat sahabat teman-teman. Hari ini Berita Mission dibawakan oleh Anti Christine, kelas anak-anak dibawakan oleh Raisa, kelas kakak-kakak dibawakan oleh Ibu Dina dan Kakak Marvel. Kita mulai sekolah sahabat teman-teman. Posisi doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati, kita mau dengar sekolah sahabat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik, selamat sahabat, selamat pagi, ketemu lagi dengan Anti Christine. Nah, Anti Christine sahabat ini tanggal 25 Juli mau cerita mission. Siapa mau dengarkan? Ayo, semua duduk yang manis, lipat tangannya. Sudah belum ya? Sudah dong? Oke, sekarang kita mau dengarkan cerita mission. Kali ini cerita missionnya jauh banget. Nah, di mana? Nama kotanya, nama tempatnya Libreville. Tahu nggak di mana? Jadi Libreville itu adalah ibu kota dari Gabon. Nah, tahu nggak kalian Gabon di mana? Gabon itu di Afrika Tengah. Jauh sekali. Nah, di sana ada seorang anak bernama Agi Mambo. Nah, Agi Mambo ini bersekolah di Gabon, di Libreville. Lalu Agi Mambo ini pada saat bersekolah dia ketemu sama temennya namanya Immanuel. Kalian tahu Immanuel ini suka sekali mengganggu Agi Mambo ini suka sekali diganggu. Dia cari gara-gara, sengajain supaya si Agi marah. Lalu satu ketika si Agi udah sangat kesal, sangat gondok, makanya dia marah balik sama Immanuel. Dia pukul Immanuel, dipukul. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Jadi anak-anak yang lain pada berkumpul, kalau di sekolah berkumpul gitu ada yang kelahi, bukannya misahin, malah ayo, malah suruh-suruh mereka berkelahi. Akhirnya mereka berkelahi. Lalu mereka adik-adik nggak boleh tiru ya, nggak boleh kalau ada orang yang berkelahi langsung dipisahkan. Tapi ini di sana enggak. Pada saat itu mereka berkelahi malah disorakin sama teman-temannya, ayo begitu. Lalu dipisahin oleh gurunya. Nah, lalu akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari pak gurunya. Lalu mereka harus bertelut di kelas selama 2 jam. Kalian tahu bertelut? Aduh, pegel sampai pegel lututnya. Lalu pada saat bertelut itu Agi berbisik. Agi ngomong sama Immanuel, kan sama-sama dihukum tuh. Ngomong begini, kenapa sih kamu kok jahat banget sama aku? Lalu si Immanuelnya bilang apa coba? Dia bilang, bercanda Agi, aku hanya bercanda. Nah, lalu ya sudah, akhirnya mereka berdua diam saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat musim panas, Agi diajak oleh guru Alkitabnya untuk berkemah. Nah, perkemahan Pathfinder. Perkemahan Pathfinder ini di Frenchville. Nah, tadi apa? Kotanya si Agi? Libreville. Nah, perkemahannya di Frenchville. Dia berjarak sekitar 12 jam. 12 jam baru sampai di tempatnya. Jauh ya? 12 jam. Aduh, sudah sampai pegel. Lalu sampailah di perkemahan. Diajarin tentang Alkitab, tentang murid-murid Yesus. Lalu Agi merenung, mendengarkan firman Tuhan sambil merenung. Apa yang Agi renungkan? Agi
mau mempunyai keputusan yang besar, mau menerima Yesus dalam dirinya, dan mau jadi orang atau anak yang lebih baik lagi. Agi diam merenung sambil berdoa. Lalu yang membawakan acara dia nanya, apakah apakah ada yang mau menjadi anak Tuhan? Apakah ada yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Agi masih diam. Agi nggak bergerak. Agi cuma merenung aja. Nah, lalu dia berdiri dan pergi ke depan. Lalu Agi akhirnya tiba-tiba berdiri langsung ke depan, ke tempat yang orang yang lagi memanggil-manggil untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang bingung. Loh, kok ke depan? Ya kan? Padahal kalau di sekolah Agi itu pemarah, nakal, ya kan? Orang-orang bingung. Akan tetapi guru Alkitab yang membawa Agi tadi untuk berkemah, dia senang sekali. Dia senang sekali bahwa Agi akhirnya memberi dirinya untuk dibaptis, memberi dirinya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu saat itu tibalah saatnya Agi dibaptis. Nah, pada saat Agi dibaptis, setelah diselam, Agi keluar dari sungai yang diselaminya. Lalu dia kok nggak ngerasa ada apa-apa ya? Ya kan, Aginya ngerasa biasa-biasa aja. Tapi ya, mungkin Agi merasa ya begini mungkin ya. Tapi lalu beberapa hari kemudian, Agi bertemu lagi dengan Immanuel, temennya tadi yang suka nakalin tadi, yang suka jahil, ya kan? Terus Immanuel suka cari gara-gara, tapi Agi nggak mau membalas. Agi diam, Agi berdoa. Agi nggak mau terpancing untuk amarahnya melonjak. Nah, di sini akhirnya si Immanuel marah. Dia pukul Agi. Kenapa? Supaya Agi membalas. Tapi apa yang dilakukan? Karena Agi sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi anak yang lain, menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mengenal akan Yesus, menjadi terang bagi sekitarnya, maka Agi bisa menahan amarah. Begitu pula anak-anak. Jadi kalau kita mengaku anak Tuhan, kita harus bisa menahan amarah kita, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menurut, dan bisa menjadi kesukaan bagi orang sekitarnya. Oke, jadi jadi kita itu sebagai anak, kalau yang kita mau menurut dengan Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang baik, dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Begitulah berita mission pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan adik-adik. Nah, sekarang lanjutkan cerita berikutnya ya. Duduk yang manis, lipat tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, pada Sabat hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Pelayanan Samuel. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita bernyanyi Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ingin menjadi apakah kamu nanti kalau sudah besar? Apakah kamu ingin menjadi seperti Samuel? Bangsa Israel telah mulai menyembah dewa-dewa. Orang-orang di sana sudah mulai melupakan Tuhan. Salah satu dewa mereka adalah dewa Baal. Allah telah mengirimkan Samuel untuk berbicara kepada bangsa Israel. Samuel berkata,
Berbaliklah kepada Allah dengan segenap hatimu. Buanglah patung-patungmu. Berikan diri kepada Allah dan layanilah Dia. Bangsa Israel mendengarkan Samuel. Mereka memecahkan semua patung-patung mereka, lalu mulai menyembah Allah lagi. Ayo kita berkumpul di Mizpah. Samuel mengajak orang-orang itu. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kalian dan memohon ampun. Bangsa Filistin mendengar bahwa bangsa Israel telah pergi ke Mizpah. Mari kita pergi ke sana. Kita akan melihat bangsa Israel ini dan kita akan menyerang mereka karena mereka sudah menghancurkan dewa-dewa kita. Maka pemimpin-pemimpin Filistin mengumpulkan prajurit-prajurit mereka lalu berbaris menuju Mizpah. Bangsa Israel menatap satu sama lain dan mereka merasa ketakutan. Lalu mereka meminta Samuel untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon, ayo Samuel berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Lalu tiba-tiba suara Tuhan yang Maha Kuasa menggelegar di langit. Suaranya menggema dari pegunungan-pegunungan. Suaranya bergemuruh dan berputar-putar, lalu meledak. Lalu bangsa Filistin ketakutan. Mereka menjatuhkan pedang-pedang mereka dan tombak-tombak mereka. Allah yang benar itu telah menggunakan guntur untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa daripada dewa-dewa itu. Dia ingin agar bangsa Israel selalu ingat bagaimana Allah benar-benar menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak, sejak saat itu bangsa Israel kembali menyembah Allah. Ayatnya pada hari Sabat ini terdapat dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-15. Samuel memerintah sebagai hakim seumur hidupnya. Nah, anak-anak, nanti kalau sudah besar mau seperti Samuel? Samuel menjadi seorang hakim seumur hidupnya. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Selamat Sabat anak-anak. Pada Sabat hari ini kita sangat bersukacita dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Pelajaran sekolah Sabat primary kita berjudul Semua untuk Satu, Satu untuk Semua. Sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi bersama-sama Jesus Love the Little Children. Black and white, there are Christmas in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam, putih, kuning, merah, sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Pernahkah engkau melihat baptisan dalam gerejamu? Apakah orang-orang itu merasa sedih atau gembira? Orang-orang Kristen mula-mula sangat tersentuh karena begitu banyak orang yang bergabung dalam gereja. Murid-murid sedang dipenuhi kegembiraan dan keheranan akan semua yang telah terjadi. Bayangkan, 3.000 orang bergabung di dalam gereja hanya dalam satu hari. Banyak dari orang-orang percaya yang baru ini adalah orang-orang asing yang baru datang ke kota Yerusalem. Mereka telah melakukan perjalanan panjang dari tempat-tempat yang jauh untuk merayakan hari Pentakosta. Orang-orang percaya di Yerusalem menyambut orang-orang percaya yang baru ini ke dalam rumah mereka. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama, mereka memuji Tuhan bersama. Beberapa dari orang percaya ini sangat kaya dan ada juga beberapa dari mereka yang masih miskin. Roh Kudus telah mengisi hati orang-orang percaya itu. Mereka ingin membagikan pengharapan dan kasih mereka kepada semua orang.
dan Roh Kudus menggunakan orang-orang percaya ini untuk melakukan banyak keajaiban. Tidak ada surat kabar di Yerusalem pada zaman itu, tidak ada radio dan tidak ada televisi, tetapi itu tidak menghalangi berita tentang gereja yang mula-mula untuk tersebar. Pernahkah engkau mendengar tentang apa yang terjadi pagi ini di depan bait suci? Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang saya lihat? Anggota-anggota gereja yang baru mengajarkan firman Tuhan. Mereka membagikannya dengan gembira kepada orang lain. Mereka sering makan bersama dan mereka berbagi dalam makan perjamuan istimewa. Setiap hari adalah waktu untuk berdoa dan pujian. Setiap hari orang-orang baru datang mendengarkan cerita tentang Yesus. Dan setiap hari makin banyak orang yang bergabung ke dalam gereja. Gereja kita harus melakukan hal-hal yang baik. Orang-orang yang percaya harus mengajarkan firman Tuhan dan membagikannya dengan gembira kepada orang lain. Nah, anak-anak, apabila kita adalah umat-umat Tuhan dalam satu gereja, kita harus saling mengasihi dan kita mau bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-7. Dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Anak-anak, mari kita melayani Tuhan dengan sukacita sejak saat ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita Primary. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji
kita akan tutup sekolah sahabat kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Aunty Leonie akan memimpin kalian. Siap? Yuk kita mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Sabat-Mu ini. Terima kasih untuk cerita yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami dan keluarga kami, dan juga berikan kami semua kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah sahabat kita udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Bye. Tuhan Yesus berkati. Bye.